selamat siang Mas Maul. Siang Mbak Dinda. Oke, Ya gimana Mbak Dinda? iya, seperti yang saya bilang kemarin, kita mau wawancara seputar UMKM Mas Maul nih, seputar namanya Oh Catering iya Simbo boleh. ya. Catering Simbo, Iya benar ya? benar sekali. Benar catering warung Simbo. Oke, bisa diceritakan tentang usaha Mas Maul nih dan sudah berapa lama berjalannya? Jadi usaha ini usaha keluarga, udah berdiri dari tahun 2016 ya, mulai dari kecil-kecilan dulu. Awal itu di rumah sampai punya toko sendiri. Sekarang kita udah fokusnya ke acara-acara besar. Kemarin juga dulu awal-awal sih acara kecil, acara-acara takziah gitu, orang-orang takziah. Sebenarnya banyak sih acaranya, kayak hitanan atau acara-acara arisan juga bisa. Terus sekarang kita udah mulai ke wedding. Yang banyak biasanya acara apa Mas? Biasanya acara apa ya kita itu? Syukuran, orang syukuran contohnya, atau orang takziah lagi acara 30 harian itu juga. Terus kadang kan acara prasmanan juga, buat prasmanan juga bisa kita, jadi nggak hanya nasi kotak aja, prasmanan juga bisa, kayak acara-acara kantor juga sering. Dari Acara-acara biasa itu dari Kementerian Agama sering banget ngesen di kita untuk acara mereka. dari tahun berapa Mas usahanya? Tahun 2016 Mbak. Oh, 2016 sampai sekarang. Tadi saya sudah, ya udah sampai sekarang, alhamdulillah masih ada aja yang mesen. Alhamdulillah. Biasanya berapa banyak Mas yang mesen per hari Ya, atau per minggu, per bulan gitu? biasanya kalau per bulan ya ada aja yang mesen lah ya. Setiap minggu tuh ya alhamdulillahnya ada yang mesen. Biasanya sekali mesen tuh paling dikit tuh 50 sampai 200-an, mungkin 200-an kotak. Oh, oke. Itu pernah juga dulu tentu 500. Biasanya bahan baku utamanya itu apa ya Mas? Dan dari mana biasanya pasokannya? Jadi kalau biasa kita mah bahan utamanya dari pasar, belanjanya di pasar tempel Sukarame sini. Kalau daging-daging biasa dari supplier juga ada, yang bisa biar lebih murah gitu. Itu aja. Oke. Kalau misalnya tadi kan udah disebutin ya banyak eh, yang dibeli gitu untuk bahan-bahan masakannya sendiri. Tapi apa sih bentuk limbah terbesar dari usaha catering yang Mas mau jalanin? Oh ya tentu saja ya minyak. Gitu. Minyak tuh lumayan 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 banyak untuk jadi limbah. Terus sayur-sayuran juga, kita juga banyak sayur sampah-sampah sayur, sampah-sampah daging, kayak habis bersihin ikan dan lain-lain, itu juga tuh banyak gitu. Biasanya kalau gitu gimana Mas cara dikelolanya? Limbahnya tadi itu. Limbah kalau minyak tuh ada pengepulnya biasanya, karena mereka bisa jadikan minyak-minyak kayak minyak jelantah, itu kan bisa jadi biosolar ya, ada juga pengepulnya gitu. Kalau limbah sayur sih saya ini sih buang ke ini tempat pembuangan akhir. Oh, nggak dikasih kayak ke pakan ternak gitu ya Mas? Biar dijadiin pupuk atau apa gitu? Oh, mau aja sih, cuman nggak tahu akses ke sananya, belum ada akses ke sananya Oh gitu. gitu. Oke. Pernah nggak sih sebelumnya mempertimbangkan pengurangan emisi atau penggunaan energi yang supaya lebih efisien, Mas? Belum ada sih, belum ada, Oh, belum ada ya? belum ada. Oke. Kalau misalnya packaging ramah lingkungan gimana, Mas? Udah coba pakai juga? Belum sih Mbak, tapi kalau pengen bisa coba ya, saya pengen coba sih yang ramah-ramah lingkungan gitu. Biasanya pakai apa? Biasanya pakai kotak nasi biasa gitu Mbak. Oh, gitu. Oke, oke, oke. Hmm, gitu. Hmm, terus Belum coba yang ramah lingkungan tadi.
Oke. Terus sebelumnya ada kendala nggak sih Mas di etika pemasaran, misalnya kayak transparansi menu, kebersihan, atau harga gitu? Kalau itu mas kita selalu ini ya, selalu menaruh kayak paketan menu itu selalu jelas. Terus kalau misalkan emang bahan baku pun sudah naik ya kita bakalan upgrade. Bahan baku naik atau turun ya kita bakalan upgrade ini ya harganya tuh, biar nggak ada komplainan aja, biar lebih menyesuaikan budget yang ada juga dari customernya. Kalau kebersihan gimana Mas? Kebersihan, maksudnya kebersihan apa tuh? Kebersihan di lingkungan? Di tempat cateringnya Mm-mm. ya, selesai masak kita selalu bersih bersih mbak, biasalah normal itu harus jaga kebersihan, selalu dilap, dicuci, disapu sampai sampai mungkin bersih, itu itu harus itu. Oh, ada sampah yang berceceran nggak sih Mas di luar gitu? Atau langsung dibuang ke Di luar lingkungan akhir? sampah berceceran maksudnya gimana? Kadang ada aja kucing kan, ngegarak-garak sampah, jadinya berceceran, terus jadinya malah sampah yang mana-mana, jadinya Enggak tetangga sih, tetangga alhamdulillah. tetangga kesel gitu misalnya. Alhamdulillah enggak, sampah enggak berceceran. Kalau ada pun ya kita bersihkan, tapi jarang sih yang berceceran karena kebanyakan kita ini sih kita plastikin bener-bener tebel, pakai plastik yang tebal, plastik sampah yang gede. Jadi kucing juga susah kalau mau apa, kayak kucing dan tikus tuh susah untuk apa namanya, merusaknya gitu loh. Itu pun pagi langsung dibuang biasanya, Oh, pagi atau besoknya sorenya langsung udah dibuang. oke. Kalau menunya sendiri berarti aman ya Mas? Tiap menu ada harganya ya berarti? Nggak harus Ada dong, nanya harus. dulu baru dikasih tahu harganya kan? Enggak, biasanya mereka nanya price listnya berapa, terus nanti kita yang tinggal habis itu tinggal nego-negonya aja. Oh, Itu bisa juga masih nego. bisa, bisa kita bisa juga menyesuaikan budget yang ada gitu, Oh, kalau emang nggak sesuai budgetnya. oke Mas. Pernah nggak sih menghadapi isu sosial di rantai pasok, misalnya kayak kenaikan harga atau kelangkaan bahan baku gitu? Sering kok, ini barusan aja nih harga cabai naik baru-baru ini dari angka 60 ribuan sampai udah menyentuh 75. Biasanya kalau karena Natal ya, tahun baru itu dia naik semua bahan baku naik semua. Kalau emang udah tahun baru ada di momen-momen tertentu emang sering naik. Kalau naik berarti harga harga makanannya juga naik Mas? Atau tetap Iya betul, makanya kita selalu upgrade apa namanya, upgrade price list? harganya. Iya, kalau Hmm. udah tiba-tiba melambung tinggi ya mau nggak mau kita harus naikin. Untuk usaha Mas Maul sendiri nih, udah nerapin konsep ramah lingkungan belum sih sama menunya? Belum sih, belum ya, jujur aja itu belum. Oh, belum. Kalau misalnya Belum. pakai MSG, MSG masih pakai ya? MSG pakainya secukupnya, tidak banyak banget. Ada beberapa makanan yang pakai, ada yang enggak. Oke, sesuai dengan Enggak menu. terlalu. Mm-mm. Oke, berarti belum menerapkan konsep ramah lingkungan ya, Mas? Belum. Oke, untuk packagingnya sendiri sudah ramah lingkungan atau belum? Masih biasa ya, Mas, tadi ya? Belum, masih biasa, masih biasa. Masih Oke. biasa, Mbak. Belum nyoba. Pernah nggak Mas untuk ngelakuin promosi terkait keberlanjutan atau kesehatan makanan gitu misalnya di sosial media atau di mana gitu? Oh, kalau itu sih belum ya, Mbak ya. Saya belum belum apa namanya, belum melakukan promosi tersebut. Jadi ya belum pernah. Oke, kalau misalnya kegiatan CSR pernah coba Mas? CSR gitu ya. Ya. Sering banget sih, kita sering kok Jumat berkah, ngasih ibu-ibu pengajian di masjid. Itu juga sering karena
apa toko kami dekat masjid, kadangan kita kasih, kadangan juga karena ada juga pesantren, kalau mereka lagi apa namanya, puasa sunnah, kita su- kita support biasa makanannya tuh. Oke, bagus banget ya Mas, sering ikut Jumat Berkah gitu ya, dan juga support Iya, lingkungan sekitar. betul Dan betul betul. mana sih Mas, usaha Mas Maul ini menciptakan sustainable value untuk pelanggan? Hmm, yang pasti masalah ini ya, kualitas makanannya, rasa, dari segi rasa, kerapihan, apa namanya, kuantitinya itu harus dijaga. Gimana caranya itu dengan harga yang kita kasih itu benar-benar worth it buat harga segitu gitu loh. Jadi pelanggan puas, kita happy gitu. Jadi pelanggan bisa jadi balik lagi ke kita, mungkin karena murah atau emang makanannya enak gitu. Jadi sebisa mungkin kualitas harus tetap dijaga. Kalau di masalah F&B itu nomor satu sih kualitas. Ya, harus konsisten rasanya. Oke, kalau misalnya untuk bentuk komunikasi atau hubungan dengan stakeholder seperti pelanggan, pemasok, atau karyawan sendiri gimana Mas? Hmm, eh, biasanya sih ya kami juga sering rutin kayak ke pasar tuh ngobrolin kayak harga, biar tetap kalau kasih kita tuh tetap bersahabat lah harganya gitu. Ke karyawan juga kita juga dengan caranya tetap ngasih gaji yang apa, upah yang pas ya gitu. Jadi tetap harus ada hubungan itu eh, biar usaha aduh biar usaha kita tetap berjalan dengan baik sih. Itu harus dijaga banget hubungannya dari karyawan eh, dengan stakeholder lainnya gitu, biar tetap berjalan dengan baik. Oke, kalau dari Mas Maul sendiri nih, kelebihan usaha Mas Maul ini apa sih Mas dalam aspek keberlanjutan gitu? Yang pasti rasa ya, pasti itu rasa itu tuh nggak pelit, kita itu medok, beneran medok, masakan Jawa. Kebetulan orang tua dari Jawa, jadi masakannya lebih ke Jawa ya rasanya. Tapi gimana caranya juga kita tetap menselaraskan dengan lidah-lidah Sumatera, jadi tetap enak gitu. Yang pasti rasa sih, dan freshnya itu juga dijaga biar makanan itu bener-bener nikmat pas disantap gitu. Biar nggak ada yang basi juga ya Mas ya? Ya betul, jangan sampai udah di pelanggan basi. Iya, biar nggak ada food waste juga ya Mas ya. Betul betul. Oke, kalau untuk kekurangan atau tantangan terbesar terkait penerapan praktik keberlanjutan sendiri gimana sih Mas? Kayak tadi kan Mas mau belum packagingnya belum ramah lingkungan karena mahal misalnya atau karena apa? Iya 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 benar. Oh ya itu kalau mau ngomongin harga apa namanya, packaging ramah lingkungan, yang pastikan mereka lebih, yang pasti lebih mahal ya, karena kan namanya ramah lingkungan. Jadi kita masih belum bisa ya, karena belum masuk aja di harga kita, karena kita termasuk catering yang murah ya, karena benar-benar masih merintis untuk mencari customer biar balik ke kita terus gitu. Oke, Jadi kalau untuk jadi jadi sulit gitu untuk beralih ke sana. Tapi ada kemungkinan ya, kita juga inilah mau coba. sama tadi sampah sayur ya Mas ya, kalau nggak salah. Iya, sampah Belum sayur. ada belum ada kenalannya ya. Iya, belum ada. Kalau untuk yang minyak ada. Hmm. Untuk limbah sayurnya belum ada ininya ya, buat Mm-mm. jadi pupuk atau apa gitu ya Mas ya. Iya tuh. Oke, kalau misalnya pemerintah memberikan program seperti MBG gitu Mas, kira-kira berminat nggak sih Mas? Berminat jadi mitranya gitu. Iya. Berminat ya Mbak kalau ada duitnya mah. Cuman karena mungkin banyak berita-berita yang seliweran di internet, kayaknya saya belum berani untuk apa ya, bekerja sama dengan pemerintah. Kayak ada hal-hal yang saya hindarin juga ya kalau berurusan dengan pemerintah. Jadi
masih ada ketakutan tersendiri lah kalau berbisnis dengan pemerintah gitu. Jadi lebih baik untuk ya sendiri aja, lebih enak. Oke. Kalau misalnya dukungan sendiri nih Mas, kira-kira dukungan apa yang dibutuhin supaya usaha Mas Maul ini lebih berkelanjutan gitu Mas? Dukungannya boleh ya ada subsidi packaging ramah lah Ramah kalau lingkungan ya. bisa, atau pelatihan manajemen limbah itu saya pengen juga, karena saya bingung kalau untuk limbah sayur tuh mau kemana tuh, atau gimana caranya biar jadi lebih bermanfaat kan tuh. Oke, makasih banyak Mas Maul sharingnya hari ini. Semoga usahanya Sama-sama lanjut terus Mbak. Mas. Amin, 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 Oke, amin. selamat malam Tuh, Mas makasih Maul. ya Mbak. Iya, makasih banyak Mas. Ya, sama-sama.